Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa Onda TV Sulsel. Kita kembali ke Bunda Jut, perempuan tangguh. Ya, Makasih ya. Bunda, tadi saya bertanya mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Sekarang saya akan bertanya adalah sepenting apa karir Oh ya, eh, karir. Oh. bagi perempuan? Karir bagi perempuan, saya rasa sangat penting karena membawa nama pribadi, ya kan, dan satu kebanggaan buat kita sendiri dan orang tua sih tentunya. Gitu. Apakah perempuan wajib memimpin? Sebaiknya kalau kita mengikuti gender ya, nah, itu apalagi sekarang harus gender dong, ya toh. Kenapa tidak? Perempuan kan bisa tonji, Iya, iya, iya. ya toh. Dalam hal positif aja. Gitu. Ya, memang ini masih menjadi sebetulnya kontroversi, di mana perempuan ini masih menjadi kelas kedua setelah laki-laki. Namun selalu ada upaya dari perempuan-perempuan, bahkan dari seluruh dunia, di Makassar pun begitu. Jadi istilahnya emansipasi wanita. Ya. Seperti itu, bagaimana kemudian perempuan ini setara dengan laki-laki. Nah, namun dalam konteks karir, tapi setelah kembali ke rumah, ini jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya punya imam, punya Betul, pemimpin, ya. seperti itu. Ya. Namun memang ada kalanya ada sebuah fenomena yang lucu di mana lucu dan ini saya nggak bisa ngebahasain ini seperti apa, tapi yang jelasnya banyak perempuan-perempuan di luar sana karirnya jauh lebih tinggi dari suaminya. Ya, itu mungkin itu seperti dilema ya, dilema kali ya Bunda. Namun ketika pulang itu harus dipimpin. Itu betul. bagaimana pendapatnya Bunda? Apa? Oh iya, kalau bagi saya sih kita harus mengingat bahwa kita kodrat sebagai perempuan ya harus tidak boleh dong melampaui laki ataupun suami apalagi, ya toh. Jadi kita harus tahu kodrat kita sebagai perempuan, sebagai wanita, yang mana suami ataupun laki itu memang tetap bagi saya ya kita lebih menghargai namanya laki, sekalipun dia itu sarjana atau tidak, tapi kodrat sebagai perempuan ya kita lah perempuan, tidak boleh melampaui laki-laki ya, Mungkin, apalagi suami. Betul. Mungkin pada saat gender dalam hal ini adalah itulah perempuan gender. di luar Nah. itu boleh lebih tinggi dari suaminya, tapi ketika pulang di rumah ini dipimpin ya, seperti itu Bunda ya. Saya rasa begitu, apalagi kalau memang mengenal atau mendalami masalah agama ya. Betul. Itu harusnya tahu diri kita sebagai perempuan, ya Wah, kan? Masya Allah, bijak Gitu. sekali. Iya, tahu diri sebagai perempuan dan bisa menempatkan di mana kita berada, di luar, di rumah, ya bagaimana kita bisa membawa agar semuanya aman-aman saja. Jadi khususnya kalau saya sih saling menghargai apapun adanya, ya. Betul. Luar biasa. Nah, ada nggak sih pengalaman yang tak terlupakan sepanjang hidup Bunda? Mungkin pengalamannya itu pengalaman yang menakjubkan atau pengalaman lucu atau mungkin pengalaman haru atau bikin merinding atau kesal atau benci atau apa gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman seperti itu? Iya. Kalau masalah pengalaman saya yang terbaik dan terkesan banget itu pada saat saya mengikuti training SQ saya. Oke. Kenapa? Karena dapat merubah saat itu diri saya apa adanya dan sekarang ya super apa adanya. Lebih powerful karena, ya? Iya, karena ya udah memahami arti agama dan pada saat itu saya ikuti training itu di salah satu hotel, mungkin kalau tidak salah itu MGH. Waktu itu ya alhamdulillah di antara 300-an kurang lebih pengikutnya ya yang mengikuti training itu, kebetulan waktu itu Bapak Ari Ginanjar. Iya. Saat itu alhamdulillah saya dapat hidayah. Masya Allah. Hidayah boleh saya cerita sedikit? Boleh, boleh banget ya. Waktu itu alhamdulillah dikasih hidayah, rasa yang super bukan main. Alhamdulillah saya syukuri banget. Saya berubah lebih baik lagi bagi saya. Sekarang sih baik. Dulu sih baik, sekarang apalagi karena hidayahnya itu pada saat itu saya mendapat bukan teguran tapi ya hidayah bagi saya ya, karena saya bisa merubah diri saya bukan penampilan aja ya toh, jiwa dan raga, agama alhamdulillah ya udah saya bisa berubah penampilan jadi berbusana muslim begitu. Jadi saya harus pakai hijab pada saat itu udah niat ya kan, dan
saya pikir pada saat itu saya digerakkan untuk bisa pakai muslim, pakai hijab, terus itu berarti mahkota dari Allah. Inilah hijab saya, mahkota dari Allah dan tidak akan dilepas. Itu waktu itu ya. Jadi ya sudah, saya berniat saat itu untuk selalu pakai hijab. Tadi dia belum karena wanita karir, ya toh. Tampilannya mau seksi, mau ya kan, mau pakai celana panjang, celana pendek, rok pendek, itu model, ya toh. Tapi hikmah daripada itu, saya mengikuti training itu SQ waktu itu hari Ginanjar di Hotel MGH. Saya mendapat hidayah. Salah satu yang diantara semua orang itu saya mendapat hidayah saat itu. Harus merubah diri jauh lebih baik. Itulah busana muslimah yang sekarang umumnya orang pakai, ya toh. Gitu tuh. Ya itu. Berarti saat itu memang pada saat mengalami atau apa ya, itu sangat terkesan mendapatkan pelatihan itu langsung masuk ya, langsung masuk ke bayangin kolbnya, iya, bayangin aja di antara kurang lebih 300 orang itu dari beberapa instansi ataupun daerah, saya di dalamnya mengikuti. Tadinya ragu, apa sih kok begini, apa begini, apa lagi gitu. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala ya. Iya. Ternyata di antara ratusan orang saya terpilih untuk merasakan hidayah itu bagaimana. Terus berniat untuk merubah busana atau penampilan, karena dengan saya merubahnya sekarang ini pakai muslim, terus pakai hijab, kesehariannya itu mahkota dari Allah itu. Inilah mahkota dari Allah, inilah hijab saya. Ya, dan barangkali juga memang selain perubahan penampilan karena saya juga fisik, sudah sholat haji ya, haji betul. udah. Barangkali juga selain sebagai perubahan penampilan fisik juga di jiwa juga ya. Jadi lebih lembut begitu ya. Mungkin maaf Bunda, mungkin sebelumnya lebih keras gitu. Tapi perlahan-lahan menjadi lembut, lebih menghargai perbedaan, betul, ya. Lebih apa ya istilahnya, lebih lebih banyak, terbuka, lebih terbuka dengan dan orang. mungkin lebih banyak dunia. Sekarang beralih untuk persiapan akhir. Masya Allah, amin. Akhirat, amin. insya Allah. Ya, amin. Nah kalau untuk suka duka menjadi seorang wanita yang sudah memiliki cucu dengan perjalanan hidup dan perjalanan karir yang sudah matang, suka dukanya apa? Ya, Bunda? suka dukanya ya. Kedua lagi satu kesyukuran ya, punya cucu 4, punya anak 3, ya alhamdulillah rata-rata alhamdulillah berhasil, ya kan, ya satu kesyukuran bagi saya untuk itu. Kedua lagi suka dukanya ya udah senang punya anak cucu. Kita tahan dulu Bunda ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sulsel TV Masa Kini.